Kita lanjutkan. Kitabut Taharah. Nah, ini kita sudah mulai masalah fikihnya. Kitabut Taharah. Kitab Taharah. Kitabut Taharah di sini maksudnya Kitabu Ahkamit Taharah. Kitab hukum-hukum taharah. Nah, ya. Cuma ahkamnya tidak ditulis. Asal kalimatnya itu Kitabu Ahkamit Taharah. Kalau di i'rab ini asal kalimatnya hadza Kitabut Taharah atau hadza Kitabu Ahkamit Taharah. Inilah kitab yang berkenaan dengan hukum-hukum taharah. Nah, itu kalau dalam i'rab bahasa Arab. Apa itu i'rab Ustaz? Nah, nanti lama saya jelaskannya, kita langsung ke pokok masalah saja. Nah, itu masih harus 1 semester lagi baru kita dapat. Sudah dipahami? Nah, apa itu taharah? Itu dulu pertanyaannya. Ini kita belajar hukumnya, taharah aja kita nggak mengerti. Kalau ini kan kalau sudah dibaca, sudah ada baris, sudah tahu, berarti di taharah itu tonya itu pakai fat, tapi bisa juga dibaca dengan tuharah, tonya pakai dhammah. Tapi beda arti, hati-hati. Kalau taharah itu artinya an-nadhafatu minal aqdar, kebersihan daripada kotoran. Tapi kalau tuharah pakai tonya pakai dhammah, itu artinya air sisa dari bekas kita bersuci. Ini kita ada air sember. Perbuatan bersuci itu disebut dengan taharah. Setelah kita bersuci kan ada air sisa tuh. Nah, air sisa itu disebut dengan tuharah. Oke. Apa bahasa Indonesianya? Nggak ada. Nggak ada kan bahasa Indonesia? Sisa air bersuci itu apa bahasa Indonesia? Bekas, bukan. Mobil pun udah tak dipakai disebut bekas. Apa bahasa Arabnya? Oh, bahasa Indonesianya? Nggak ada bahasa Indonesianya. Makanya harus diterjemahkan dengan cara pakai terminologi. Nggak bisa pakai etimologi karena nggak ada katanya. Kata yang dimiliki tidak ada. Jadi kita jelaskan sisa air yang dipakai untuk bersuci. Itu disebut dengan tuharah. Makanya kalau nanti baca kitab yang nggak ada barisnya, ketika melihat ada ta, ada ha, ada alif, ada ra, ada ta marbutah pada ujungnya, hati-hati jangan dibaca. Oh, ini bab tuharah. Ini udah salah tuh. Tapi at-taharah. Tapi kalau dibaca tuharah yang dimaksudkanlah sisa air bersuci, bukan bersucinya. Sepaham? Nah, itu yang harus dipahami. Yang biar nambah ilmu sedikit. Al-miyahu, air. Miyah itu jamak dari ma. Ma, air. Bukan mak kita. Ya. Ma dalam bahasa Arab artinya air. Jamaknya miyahun. Air. Allati yang yajuzu boleh biha dengannya at-tathiru penyucian atau bersuci atau dipakai untuk tathir itu mensucikan. Itu tathir artinya. Maka kita artikan di sini yang dipakai untuk bersuci. Air yang boleh digunakan untuk bersuci. Sab'u miyahin. Jumlahnya 7 air. Pertanyaannya, kenapa bukan 5, kenapa bukan 6, kenapa bukan 2, kenapa bukan 10? Padahal kan air banyak, Ustaz. Mana ada air 7 aja? Buktinya mana? Air ketimun, air kelapa, banyak air. Air mani, air juga. Kenapa cuma ada 7 air dan semua air yang tadi itu tak ada di sini? Iya kan? Air mata pula. Nanti ada orang menangis nampung pakai berwudu. Kan air juga itu. Betul tidak? Kenapa 7 air? Kenapa? Kita baca dulu, nanti baru saya jelaskan. Yang pertama, yang mana dulu yang 7 air itu? Yang pertama, ma'us sama'i, air langit. Tulis dulu air langit, jangan tulis dulu air hujan. Airlah langit, nanti saya jelaskan. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Yang kedua. Yang ketiga, wa ma'un nahri, air sungai. Yang keempat, wa ma'ul bi'ri, air sumur.
Yang kelima, wa ma'ul aini, air mata air, bukan air mata, air mata air. Walaupun ainun itu juga dipakai untuk kata mata, tapi ketika ma'ul aini bukan air mata. Nanti kalau salah menerjemahkan, memberi maksud, nanti tampung air mata orang menangis. Nangislah terus. Ada air bersuci. Ada orang nangis, apa dia nangis? Kita ada air buat bersuci, buat wudhu. Capek kita pergi ke sumur. Hujan pula deras. Tampung aja air mata dia. Bukan ma'ul aini itu air mata, tapi air mata air. Wa ma'ul salji, air salju. Salat artinya salju. Wa ma'ul bardi, ada yang membaca yang benar bukan bardi tapi barodi. Ada yang membaca ma'ul barodi. Air biasanya kalau di Indonesia diartikan dengan air embun, padahal nggak cocok itu terjemahan air embun. Nanti saya jelaskan. Kamu tulis dulu air embun, silakan tuliskan. Nah, nanti bikin note, penjelasannya nanti dibikin note. Nah, sebelum sampai dulu saya jelaskan satu persatu air ini. Saya kembali ke pertanyaan tadi. Kenapa harus 7 air? Kemana saat air mani? Kemana air mata? Kemana air ketimun? Kemana air kelapa? Air apa lagi? Air Asia. Betul juga. Kemana air Asia? Air Asia di Malaysia. Ngapain juga ditanya kemana? Pasti di Malaysia. Nggak mungkin air Asia itu base campnya di Jakarta, itu kantor pusatnya di Malaysia. Kau nanya air Asia di mana? Apa lagi? Mana air-air itu semua? Kata Ibnu Qasim Al-Ghazi, untuk menjelaskan 7 air ini itu termuat dalam sebuah kalimat, ma nazala minas samai, yang turun dari langit, wa ma naba'a minal ardi, yang terpancar dari bumi, ala ayyi sifatin kana, apapun sifatnya, min aslil khilqah, asalkan dia berasal dari asal penciptaan. Asal penciptaan ketika Allah ciptakan yang bentuknya begitu, bukan berubah. Nah, air ketimun, air kelapa itu berubah karena hasratnya di air tanah, diserap berubah di kelapa. Air mata juga begitu, udah masuk ke badan, sudah berubah. Bukan lagi aslul khilqah, bukan lagi asal penciptaan. Nah, ada hadis al-ma'u binal ma'i, air mani berasal dari air, kan gitu. Apakah boleh dipakai sebagai bersuci? Tidak boleh. Kenapa? Kalaupun dia berasal dari air, bukan lagi aslul khilqah. Nah, jadi apapun sifatnya, asal dia asal penciptaan boleh. Maka air laut asin, sifatnya beda dengan air sungai yang tawar. Air lautnya boleh dipakai berwudu, air sungainya pun boleh dipakai berwudu. Karena asinnya itu bukan karena dicampur belakangan, tapi memang asal penciptaannya sudah asin. Sebagaimana air sungai yang tawar, begitulah air laut yang asin. Nah, itulah yang disebut dengan aslul khilqah. Jadi sifat aslinya dibawa pada saat penciptaan. Itu satu. Yang kedua, yang turun dari langit, yang terpancar dari bumi. Air kelapa tak lagi terpancar dari bumi, tapi dari batoknya, ya kan? Air ketimun bukan lagi buah semangka juga ada air ketimun, kan ada air tuh, kalau ya kan air tebu kan ada airnya juga, tapi tidak lagi terpancar dari bumi, tidak pula turun dari langit, ya dari batangnya, ada gigit tebu, ada. Oh, air langit ini mana ada air langit? Orang dari batang tebu air langit. Betul nggak? Nah, jadi hukumnya begitu. Air langit udah jelas, air langit kan? Air sungai juga dari mana? Ya kalau nggak dari air hujan, ya pasti dari air tanah keluar, kan begitu. 2, air apa lagi tadi? Air laut juga dari air hujan ataupun juga dari air bumi, bercampur kan? Begitu juga dengan air sungai. Air sumur jelas dari bumi karena digali, ya kan? Air mata air juga dari bumi karena digali, keluar dari bumi. Ma'us salji, air salju dari langit. Wa ma'ul baradi juga dari langit. Jadi 2, dari langit,
turun dari langit dan terpancar dari bumi. Itulah hakikat 7 air. Maka ketika dihitung oleh para ulama 2 kaidah ini, yang turun dari langit dan yang terpancar dari bumi, nggak ada air yang ke-8. Kalau ada coba kasih tahu saya, air apa? Kalau mau nantang ulama fikih, coba sebut air ke-8, coba kalau nggak dapat pasti, dan tidak bisa dikurangi jadi 6, karena akan menghilangkan satu lagi. Meskipun di satu negara belum tentu semuanya ada ke-7 itu. Seperti Indonesia nggak ada air salju, kita nggak ada air salju, ya kan? Tapi coba pergi ke Rusia, banyak itu, banyak air salju di sana. Tapi belum tentu dia punya air sumur barangkali. Mungkin ada tempat yang dataran tinggi misalkan, susah cari air sumur karena nggak keluar, karena susah untuk ngebornya. Walaupun tidak mustahil bahwa mungkin ada, nah, ya kan? Ya, tapi dia mungkin dapat. Jadi meskipun di satu negara tidak semua air itu ada, tetapi jumlah total keseluruhannya adalah 7 air. Nah, yang jadi masalah adalah ma'us sama. Orang sebagian itu mengartikannya ma'ul matar, air hujan. Kata Imam Al-Bajuri dan juga Kyai Haji Muhammad Nawawi Al-Bantani, air langit itu 2. Air langit itu 2. Betul nggak air langit itu 2? Mana air langit yang pertama? Ini air langit, disebut air langit karena turunnya dalam kondisi normal. Karena ketika di langit begitu, turun ke bawah juga begitu. Yang pertama air hujan, yang kedua air embun. Air hujan bisa turun sembarangan waktu, air embun mesti menjelang akhir sepertiga akhir malam atau menjelang subuh atau waktu sahur itu mulai turun tuh. Ya. Biasanya kita temukan di dedaunan, tampungan daun itu air embun. Apa bedanya air embun Ustaz dengan nanti air al-barat, ya kan, yang dari air embun? Kalau air al-barat itu dia memang air, tapi kalau embun dia berasal dari gas, perubahan gas ke cair. Kan dalam kimia kan kita belajar kan, ada perubahan gas ke cair kan. Nah, itulah air embun tuh. Nah, jadi ada 2. Ada air hujan, ada air embun. Kalau ma'ul bahri kita sudah tahu itu air asin. Kalau ma'ul nahari kita sudah tahu itu air tawar. Kalau ma'ul biri air tawar yang kita gali, yang dibuat bundaran kita gali untuk kita keluarkan. Bedanya dengan ma'ul aini tidak digali, keluar sendiri, dia berlubang sendiri dia keluar. Kalau air sumur harus digali dia baru dapat. Hakikatnya sama, cuma memperolehnya berbeda. Makanya penamaannya juga berbeda. Nah, yang jadi masalah di ma'ul salji wa ma'ul barat. Ma'ul salji ini juga dari langit, ma'ul barat juga dari langit. Bedanya apa? Kalau ma'ul salji di atas itu cair. Begitu turun ke bawah karena sangat dingin dia membeku. Itu disebut air salju. Tapi kalau ma'ul barat di atasnya membeku, begitu turun ke bawah dia menjadi cair. Kembali. Bukan air embun kan? Bukan air embun kan? Nah, itu sebagian orang begitu menyebutkannya. Apa nama bahasa Indonesianya? Cari sendiri. Saya juga cari-cari susah dapatnya. Nah, saya ulangi. Ma'ul salji, air yang turun dari langit, di atasnya dia cair. Tapi begitu mau mendekati permukaan bumi karena cuacanya yang sangat dingin, dia jadi membeku, disebutlah dengan salju. Makanya biasanya kita lihat itu begitu turun di sebagian negara itu seperti balok-balok, seperti batu dong, ya kan? Nah, itu air salju. Ma'ul salji itu kalau bahasa Arabnya. Kalau ma'ul baradi di atasnya membeku, kebalikan. Di atasnya membeku. Tapi begitu turun ke bawah, karena tingkatan dinginnya tidak lagi sama dengan di atas, hingga dia mencair. Nah, tapi di Indonesia karena nggak susah dapat air saljunya, sehingga sering dikatakan ma'ul baradi ini adalah air embun, karena sifat barat itu artinya dingin. Nah, sedangkan embun itu dingin. Maka itu sebabnya diartikan dengan air embun. Nah, bisa kira-kira paham ya. Nah, padahal penjelasan fikihnya kalau dalam Hasyiah Bajuri bukan seperti itu. Nah, meskipun saya tidak salahkan, tetapi hakikatnya air embun itu juga sebenarnya bagian dari yang turun dari langit yang boleh kita gunakan untuk bersuci, ya. Nah, jadi
Walaupun agak sedikit berbeda, tetapi hukumnya sama. Air embun juga boleh dipakai untuk bersuci. Sampai di sini sudah clear? Clear? Sudah clear? Ada yang ingin ditanyakan? Minum dulu.